Recording in progress. I'll be shaking you down. It's about so easily, so easily. Everybody knows inside that this won't stop. The rain coming down tonight, we just watch. I know it's too late, I had so much I wanna say. I'll just have to wait. Everybody knows we're done as the lights go off. Had all the time in the world, now it's lost. The sky's blood red, it's the last time you reach across. Slip it away. Chaos, rolling midnight like a tidal wave.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian di Info Session DBA in Agribusiness Entrepreneurial Marketing. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak dan Ibu sehat dimanapun Bapak dan Ibu berada ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Mahdiani yang akan menemani Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian selama kurang lebih 60 menit ke depan. Senang sekali tentunya bisa berada di forum kali ini bersama dengan Bapak dan Ibu untuk kita berkumpul dan juga berbagi insight bersama. Info Session DBA in Agribusiness Entrepreneurial Marketing kali ini merupakan wadah untuk praktisi, akademisi, serta peminat di bidang agribisnis dan marketing untuk kita mendiskusikan dan mendapatkan informasi mengenai program DBA di bidang agribisnis pertama di Indonesia, yaitu DBA in Agribusiness Entrepreneurial Marketing. Acara ini sendiri disusun oleh Marketplace Institute bersama dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada acara kali ini juga telah hadir narasumber yang akan tentunya membagikan insight-insight yang menarik mengenai program DBA in Agribusiness Entrepreneurial Marketing. Jadi sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, yaitu selamat siang kepada Dr. Jeki Masri selaku CEO dari Marketplace Institute. Selamat siang Pak Jeki. Selamat siang, Mbak Nadira. Selamat siang semuanya. Prof. Weni yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang juga saya ucapkan kepada Ibu Dr. Diahweni Respati SPMSI selaku Wakil Dekan Fakultas Pertanian UGM. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Nadia, selamat siang Pak Jeki dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Jeki dan kepada Bu Weni yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ke acara berikutnya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu nih bahwa acara hari ini akan terbagi menjadi beberapa sesi. Dan jika Bapak dan Ibu serta rekan-rekan di sini memiliki pertanyaan yang ingin ditujukan kepada para narasumber, boleh silahkan langsung saja nanti pertanyaannya dituliskan di kolom chat Zoom sesuai dengan format yang akan diberikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke sesi yang pertama di siang hari ini, di mana kita akan membahas tentang perbedaan PhD dan juga dengan DBA. Dan materi ini akan dibawakan oleh Dr. Jeki Masri selaku CEO dari Marketplace Institute. Kepada Pak Jeki, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak, Mbak Nadira. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, selamat siang. Selamat bergabung khususnya kepada Prof. Weni, Wakil Dekan Agribisnis UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Shalom. Saya singkat saja menjelaskan mengenai perbedaannya secara umum. Mungkin saya akan share sedikit materi saya melalui slide berikut ini. Apakah sudah kelihatan, Mbak Nadira, di layar? Sudah terlihat, Pak. Oke, siap. Oke, nah, jadi kita mulai dengan memahami perbedaan antara PhD dengan DBA. Sebagai catatan, DBA yang ada yang sudah disiapkan oleh UGM ini merupakan DBA pertama dan satu-satunya di Indonesia saat ini. Dan perjalanannya cukup panjang hingga akhirnya bisa direalisasikan. Dan banyak yang bertanya juga waktu itu, kenapa kok tidak FEB? Ya, mungkin bisa ditanyakan ke FEB masing-masing mungkin ya. Mungkin masing-masing FEB punya kebijakan sendiri ya, ada peraturannya sendiri. Tetapi waktu itu dengan agribisnis kita melihat dari aspek bisnisnya. Dan kita tahu agri itu kontribusi terhadap PDB-nya cukup besar. Ini konon nanti mungkin bisa diverifikasi lebih lanjut ya. Kalau orang tanam padi, tanaman apapun di sawah, di ladang dan sebagainya itu lalu dipetik
Nah, itu hasilnya sudah kira-kira mungkin kontribusinya sampai mungkin sekitar 14% PDB kita. Tapi itu baru dari yang hasil itu ya. Belum yang dari sawah sampai ke meja. Itu turunannya tuh lebih besar lagi tuh kalau kita lihat. Bayangkan yang terlibat dalam proses itu ya. Dari supply chain-nya, logistik segala macam, packaging segala macam itu akan sangat besar sekali. Jadi dugaan kita itu akan jauh lebih besar dari yang dicatatkan di PDB kita itu. Jadi ini sangat relevan sekali buat Indonesia yang berbasis agri sebetulnya. Tentu dalam aspek bisnis, dan kalau kita dalam aspek bisnis kita perlu entrepreneurship. Baik orang yang secara profesional itu perlu entrepreneurial mindset, dan orang yang entrepreneurial perlu professional mindset. Jadi dalam pendekatan ini entrepreneurial marketing itu sangat holistik pendekatannya, memadukan banyak sekali dikotomi dalam dalam suatu organisasi. Nah, saya lanjut ke yang pertama. Kita juga sudah melihat perkembangan DB di Asia dan global, perbedaannya apa, contohnya di dunia di Asia, kita sudah pelajari itu waktu kita pertama-tama melakukan kajian. Kemudian ada sejumlah DBA di ASEAN, nanti kita akan lihat. Lalu kita lihat bagaimana peluang DB di Indonesia, pengaruhnya terhadap ekonomi, bisnis, urgensinya, dan sebagainya. Dan juga tantangan dan beberapa rekomendasi yang kita bisa simpulkan di awal kajian itu. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya DBA ini sudah ada di Amerika tuh tahun 50-an. Jadi bayangkan kita udah ketinggalan berapa jauh ya, berapa puluh tahun ya. Program ini nggak pernah ada di sini gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena memang ada peningkatan permintaan. Dan sebetulnya juga sesuai untuk Indonesia kita lihat. Di Asia sendiri itu sudah dari tahun 90-an, tahun 2000-an. Ada Jepang, Hong Kong, Singapura, dan sebagainya. Banyak sekali. Dan di ASEAN sendiri itu sudah sekitar tahun 2000-an juga sudah ada. Sampai tahun 2010-an berkembang pesat sekali. Sejumlah banyaknya peminat di di negara di kawasan Asia tersebut. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, dan mereka perlu memiliki kompetensi bisnis dan kompetensi manajemen yang mumpuni untuk menyikapi perkembangan-perkembangan seperti itu. Nah, ini beberapa contoh perbedaannya, tujuan programnya kita lihat ya. Kalau kita lihat yang di PhD dalam Business Administration, itu sebetulnya lebih ke arah science untuk kalau kita mau menjadi peneliti, dosen, akademisi, profesor di bidang akademik. Sementara kalau kita lihat yang doktorat, ini lebih mempergunakan semua alat-alat yang sudah teruji secara saintifik dalam penerapan di tempat bekerja, sebetulnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat tujuan karirnya, kalau yang di PhD lebih full di akademik, sementara kalau yang di BA bisa nanti dia ke akademik. Seringkali kita mendengar istilah practitioner lecturer ya, kurang lebih seperti itu. Bisa menjadi leader dan di consulting dan sebagainya. Nanti persyaratan masuk nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut spesifik untuk UGM itu oleh Prof. Feni nanti. Ini yang saya tampilkan sih yang umum saja. Jadi kalau kita lihat yang PhD itu mungkin tidak harus yang sudah pengalaman kerja karena dia memang fokus di riset science begitu ya. Tapi kalau yang di DBA itu ditekankan pada orang sudah punya pengalaman kerja dan fokusnya kepada applied research sebetulnya instead of mencari gap-gap teoritis dan sebagainya. Pengajarnya kita lihat ini antara PhD DB juga berbeda ya. Kalau yang di DB itu ada juga kombinasi antara dosen aktif yang sudah benar meneliti menguasai industri, tapi juga ada yang kita sebut sebagai practitioner lecturer. Seperti itu. Karena bagaimanapun juga diharapkan yang masuk ke dalam program DBA adalah orang yang punya profesi dalam industri tertentu yang sifatnya non akademik. Dan kalau kita lihat karya akhirnya juga akan berbeda, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kalau secara umum di PhD kita akan melihat gap teoritis, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau di DBA itu lebih pada pemecahan isu strategis, isu yang sangat urgent, fundamental katakanlah di dalam suatu industri, perusahaan katakanlah ya, yang kita tetap melihat novelty-nya juga di situ sebetulnya. Dengan menggunakan basis konsep teoritis yang memang juga merupakan platform di dunia akademik, baik itu dalam jalur sains maupun profesi, kita seperti itu. Jadi intinya kalau kita lihat yang yang akan berkecimpung di akademik arena, scholars gitu kurang lebih ya, itu lebih pendekatan pada konseptual, theory dominant learning. Sementara ini kan kita secara umum kalau kita lihat yang managers, direktur dan sebagainya di business area,
itu lebih ke praktikal kita lihat ya. Sehingga memang seringkali ada gap seperti itu. Apalagi di Indonesia ada persyaratan bahwa yang mengajar di S2 misalkan ya, itu harus S3 misalkan. Nah, S3 nggak ada masalah, tapi seringkali dalam beberapa kasus ada beberapa orang yang mengambil jalur profesi tetapi dinilai tesisnya itu dari kacamata sains. Ini kadang-kadang seringkali ada gap yang tergambarkan di sini. Nah ini kita lihat ya, jadi kalau PhD lebih ke sains, lebih ke ilmiah, sementara ini DBA lebih ke profesional, profesi. Jadi ini benar-benar dua segmen yang berbeda. Tapi dua-dua di bawah satu payung akademik. Nanti akan saya tunjukkan di belakang. Nah, kalau kita lihat nih, daftar kampus di ASEAN, di Malaysia sudah ada banyak tuh, di BA kita lihat. Singapura juga ada, Thailand ada, Vietnam ada, Filipina ada. Myanmar aja. Yang nggak ada cuma Kamboja, Laos, sama Brunei Darussalam. Ya mungkin kalau Brunei Darussalam sudah orangnya sekolahnya mungkin di UK ya, orang kaya semua gitu kali ya. Sudah packnya ke UK. Tapi yang kalau nggak ada benar-benar ya cuma dua, Kamboja, Laos, dan Indonesia. Nah ini kan juga agak aneh nih ya. Ya kan? Dari 5 besar ASEAN, Indonesia satu-satunya tidak memiliki DBA. Padahal kita lihat Indonesia ini satu-satunya negara ASEAN menjadi bagian dari G20. Ya kan? Tertinggal juga dari Vietnam, Myanmar dalam hal program DBA. Jumlah penduduk kita tuh hampir setengah total jumlah penduduk ASEAN. PDB kita terbesar, jumlah UKM terbesar, jumlah korporasi terbesar, jumlah koperasi terbesar. Semuanya terbesar kalau kita lihat. Tapi nggak ada DBA-nya. Sekretariat Tetap ASEAN berpusat di Jakarta, tapi nggak ada DBA-nya. Nah kita lihat, kita sudah menjalankan pembinaan ASEAN, ya kan? Temanya ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan dunia, bisnis. Tapi kita nggak ada program DBA. Ini yang kita lihat bahwa itulah kenapa kita perlu program DBA. Nah, ini pengaruh-pengaruhnya ya, kita kredibilitas, apalagi UGM yang mengadakan ini tentu bukan main-main ya kredibilitasnya ya. Dalam pencapaian karir bisa membantu karena memang pendekatannya lebih ke profesi dan juga paling enggak juga bisa memperluas jaringan. Itu yang kita lihat ya. Kemudian kita lihat juga ini juga bisa mempercepat pertumbuhan jumlah doktor di Indonesia sangat kecil sekali. Bahkan beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia sempat ngomong tuh di TV, masa jumlah dokter di Indonesia cuma sekian? Itu kan pertanyaan menarik gitu ya. Lalu ada data juga mengatakan bahwa dari sekian banyak jumlah S2 hanya 7% sekian yang meneruskan ke jenjang S3. Itu selalu ada pertanyaan kenapa? Ada persepsi ngambil S3 itu susah. Memang susah. Tapi susahnya di mana sebetulnya? Susah itu bisa karena nggak cocok, nggak tepat, nggak apa, dan sebagainya. Kalau sekolah di mana-mana nggak ada yang mudah, apalagi yang di bawah payung akademik, itu memang tidak mudah. Tetapi kesulitan timbul tuh seringkali karena apa? Banyak sekali orang ngambil S3 harus menyusun jurnal, membuat jurnal ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah yang mungkin tidak terlalu terpakai dalam profesinya sebagai sehari-hari. Lain kalau dia memang berada dalam jalur sains dan dia memang menjadi peneliti, itu beda lagi. Nah, kita lihat nih, padahal urgensinya tinggi sekali, persoalan terbatas kita banyak, koperasi banyak, UMKM-nya banyak, ya kan? Ya kan, ini kita lihat ini, dan tapi lihat nih, usaha kita juga masih belum 4% dari jumlah penduduk. Itu yang kita lihat tadi ya. Jadi kita lihat keberadaan program DBA ini bisa diharapkan berkontribusi untuk menarik makin banyak orang paling tidak yang berwawasan entrepreneurial yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Itu tujuan dari program DBA ini. Nah, ini yang kalau kita lihat di dalam yang sebelah kanan itu kan vokasi, yang sebelah kiri itu adalah yang biasa dikelola oleh business school ya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat ini, kalau kita di Indonesia ambil jurusan Magister Science atau Master of Science dalam bidang manajemen, terusannya memang ke PhD. Tapi kalau kita sudah ngambil program MBA, kita terpaksa ngambil lagi PhD di Indonesia. Makanya banyak sekali teman-teman saya yang dari profesi waktu ngambil S3 itu melintir semua. Pusing, kenapa? Karena harus mengambil lagi teori-teori yang sangat fundamental sekali, statistiknya sangat konseptual, filsafat ilmu yang kalau dia selesai memang ilmunya sangat menarik sekali, bagus sekali, tetapi waktu dicoba diterapkan ini agak gampang menerapkannya bagaimana ya? Seperti itu. Itu yang kita lihat. Nah, oleh karena itu DBA ini karena sudah umum, maka ini sebetulnya lanjutan dari MM atau MBA, jalur profesi dalam payung akademik adalah DBA itu. Nah, ini yang kita lihat kenapa kita kemudian menggerakkan program ini.
Dan akhirnya UGM adalah yang pertama kali, khususnya Fakultas Pertanian, taking risk, tapi calculated risk, dan memenuhi semua peraturan yang ada, memperhatikan semua peraturan yang ada, didukung oleh ibu rektornya, didukung oleh senat, dekanatnya juga luar biasa, dan juga waktu itu Dirjen Dikti juga mendukung diluncurkannya program ini. Itulah kenapa kita perlu DBA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sementara ini. Semoga bisa memberikan suatu gambaran secara umum mengapa on the first place program ini ada. Nanti mengenai pendaftaran, tesis dan sebagainya itu nanti bisa dengan Prof. Beni. Tapi intinya waktu kami diskusi dengan Prof. Beni waktu itu juga dengan Pak Jaka, Pak Dekan, kita melihat bahwa nanti salah satu ini masih dalam diskusi. Waktu mahasiswa mengambil tesis itu harus problem konkret yang ada di lapangan. Dan itu harus disetujui oleh lembaga di mana dia melihat problem itu. Misalkan dia kerja di perusahaan A, maka dari atasnya harus menyetujui. Memang itu problem di kita udah 200 tahun nggak pernah ada yang bisa mecahkan gitu misalkan, atau udah 50 terakhir tuh begitu aja dan nggak maju-maju gitulah ya. Itu harus dipecahkan. Itu strategi sekali. Seperti itu. Dan nanti dievaluasi tiap berapa bulan untuk dilihat apakah tesis itu masih relevan untuk diteruskan atau tidak. Kan biasanya kan orang kalau nggak konsisten mengerjakannya kan bisa molor-molor gitu lah ya. Setahun gitu misalkan harus mendapat review lagi apakah itu masih visible buat diteruskan. Ada gunanya. Itu novelty-nya dari tesis ini. Yang tidak semata-mata menjadi buku lalu mendapat gelar, bukan. Tetapi itu memang merupakan suatu landasan untuk memecahkan masalah yang memang benar-benar urgent, important dan urgent di dalam suatu lembaga di mana orang itu terlibat atau melakukan studinya. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan kenapa kemudian program ini dilahirkan, dibentuk dengan segala perjalanan yang penuh tantangan, dan saya sendiri juga salut dengan UGM dan juga khususnya timnya Prof. Weni dari Fakultas Pertanian yang benar-benar breakthrough banget sebetulnya. Yang memang orang sering bertanya, ini kan harusnya FEB sebetulnya ya, tapi mungkin beberapa FEB yang di Indonesia mungkin tidak tertarik atau mungkin ada kendala peraturan atau ketentuan dan sebagainya, itu saya kurang ngerti. Tapi itu bukan sesuatu yang mau kita bahas di sini. Silakan nanti bisa ditanyakan ke pihak-pihak yang terkait. Tetapi yang penting sekarang ini adalah menjadi program DBA pertama dan satu-satunya di Indonesia yang kita lihat insya Allah bisa memberikan manfaat bukan semata-mata untuk orang yang sekolah lalu mendapat gelar doktornya, tetapi benar-benar menciptakan sesuatu yang ada value added-nya untuk society, untuk komunitas dalam industri, dan untuk memberikan suatu competitive advantage pada masyarakat dan bahkan mungkin negara. Mungkin itu dari saya, Mbak Nadira. Nanti silakan setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Prof. Weni, dan nanti kita ada acara sesi Q&A. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan semoga bisa sedikit memberikan highlight mengenai DB ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi pada Mbak Nadira. Silakan, Mbak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Jeki atas pemaparannya yang semoga di sini bisa memberikan gambaran ya untuk kita semua bahwa apa itu perbedaan dari program DBA dan juga PhD ya, dan tentunya diharapkan setelah ini Bapak Ibu bisa mempunyai insight baru, wawasan baru mengenai perbedaan kedua program ini. Baik, berikutnya kita akan masuk ke sesi Get to Know More about DBA in Agribusiness Entrepreneurial Marketing, di mana kita akan membahas lebih mendetail terkait dengan program DBA kerjasama antara Fakultas Pertanian UGM dengan Marklas Institute, yaitu DBA in Agribusiness Entrepreneurial Marketing. Sesi ini sendiri akan dibawakan oleh Dr. Diah Weni Respati, SP MSI, selaku Wakil Dekan Fakultas Pertanian UGM. Kepada Bu Weni, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ibu.
Ya baik, terima kasih Mbak Nadira, terima kasih Pak Jeki dan juga Bapak Ibu. Tadi terkait dengan program apa itu DBA, mungkin Pak Jeki tadi sudah menjelaskan dengan sangat jelas begitu ya. Dan itu memang kenapa kami berani menangkap program ini. Sebenarnya memang kami di program S2-nya itu juga ada untuk profesional. Jadi kita ada Magister Manajemen Agribisnis sebenarnya begitu ya. Dan kemudian di S3 kami di Fakultas Pertanian itu kami ada memang terkait dengan apa namanya program studi, kemudian ada minat untuk agribisnis dan memang beberapa akhir ini itu menjadi kendala begitu karena sebenarnya banyak sekali mitra-mitra kami begitu ya atau alumni kami sebenarnya yang sudah bekerja begitu ya baik itu di industri maupun di perusahaan maupun di BUMN dan sebagainya yang ingin mengambil program doktor begitu tapi tadi Pak Jeki sudah menyampaikan waduh kalau harus seperti untuk menjadi seorang dosen gitu ya untuk program apa namanya S3 reguler begitu itu menjadi kesulitan sehingga dengan adanya kerjasama dengan Makpos ini luar biasa sekali begitu ya kami juga bisa kemudian mengaplikasikan begitu sebenarnya cita-cita kami juga begitu ya untuk memfasilitasi para profesional yang ingin melanjutkan ke program doktornya begitu. Silakan next Mbak Nadira. Saya kira tadi Pak Jeki juga sudah menjelaskan begitu ya bahwa program ini merupakan program eksklusif. Slide berikutnya Mbak Nadira mungkin ya. Ya, baik. Ya, jadi terkait dengan program DBA tadi pertama kali di Indonesia iya gitu ya dan ini memang program yang sangat eksklusif jadi kami benar-benar merancang begitu terkait dengan program ini begitu ya dan dengan diskusi dengan Makples luar biasa ada apa namanya? Ada kesamaan persepsi begitu ya bahwa program DBA ini sangat diperlukan sekali begitu ya khususnya di Indonesia sendiri untuk memfasilitasi para profesional begitu yang tadi ingin melanjutkan gelarnya ke doktoral tetapi tadi lebih ke arah profesi begitu ya tentu Pak Jeki tadi sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa begitu ya next Mbak kita langsung begitu ya terkait kenapa sih harus DBA di Agribusiness Entrepreneur Marketing ini tadi Pak Jeki sudah menyampaikan meskipun ada agrinya begitu ya tetapi tetap nanti bagian bisnisnya itu yang tetap akan didorong antara UGM dan juga Makpes begitu pada program ini begitu ya. Tadi disampaikan adalah program DBA pertama di Indonesia iya begitu ya. Kemudian tadi Pak Jeki juga sudah menjelaskan bahwa nanti untuk proyek untuk disertasinya itu adalah permasalahan yang benar-benar ada di institusi tempat Bapak Ibu begitu profesional bekerja begitu ya. Karena tadi di program doktor kalau Pak Jeki tadi menyampaikan secara apa ya perbedaannya tetapi kami dari sisi ketentuan begitu ya untuk program doktor itu memang noveltis itu kebaruan gitu ya itu tetap dibutuhkan so kalau misalnya kita menyelesaikan suatu permasalahan apalagi tadi bertahun-tahun gitu ya sepertinya kok tidak terselesaikan itu menjadi sesuatu problem solving begitu ya dari beberapa kajian dan itu bisa kita anggap sebagai noveltisnya karena pada saat kita program doktor pasti ditanya noveltisnya apa kebaruannya apa kenapa harus kasus ini, case ini yang kemudian akan diselesaikan. Dan kemudian kenapa ini juga kemudian inline begitu ya dengan saat ini yang ada begitu. Kenapa? Karena alhamdulillahnya gitu ya lagi-lagi Semeskum niat baik itu pasti didukung gitu ya. Semesta mendukung semuanya Permendikbud yang baru mungkin Bapak Ibu juga tahu ada Permendikbud yang baru UGM juga sudah diketok oleh Senat gitu baru saja kurang lebih 3 minggu yang lalu gitu ya terkait dengan peraturan bagaimana kita menyikapi doktor itu tidak harus ada publikasi. Tadi Pak Jeki menyatakan dan itu diatur di UGM dan itu diperbolehkan dan sudah clear, sudah disetujui oleh Senat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu ya. Ini sudah official gitu, artinya sudah kita pada track dan rule yang sudah sesuai gitu ya, sesuai dengan aturan. Jadi tadi sudah diperbolehkan dan bahkan didorong semua kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran itu arahnya kepada case based dan juga project based gitu ya. Itu bahkan dimandatkan oleh Dikti gitu ya ke setiap universitas bahkan kita harus sebagian besar pembelajaran itu harus berupa case based project based. Jadi saya kira ini luar biasa sekali gitu ya. Sangat relevan dengan program DBA gitu. Kemudian tadi kami sampaikan sebenarnya kalau reguler itu di kami
untuk yang reguler itu 1 publikasi internasional yang Q1 gitu ya, kuartil 1 sampai 4 itu 1 accepted, 1 submitted. Tapi untuk DBA ini yang membedakan adalah tanpa publikasi gitu ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan syarat kelulusannya. Kemudian tadi untuk ini juga kabar gembira Pak Jeki, jadi di peraturan yang baru ditentukan oleh Senat ini juga apa ya, tailor made gitu ya, otomatis untuk para profesional menjadi lebih fleksibel. Kenapa sekarang definisi 1 SKS gitu, kalau dulu harus tatap muka setiap minggu begitu ya, sekarang di peraturan Dikbud dan juga di UGM tidak harus seperti itu. Jadi yang penting 1 semester itu adalah 45 jam pembelajaran gitu. Dan diizinkan juga begitu 40%, 60 di seluruh mata kuliah di program DBA itu 40%-nya boleh online semua. Kemudian 60%-nya boleh luringnya. Di 60% luring itu boleh 75%-nya itu online-nya gitu ya, setiap mata kuliahnya. Jadi nanti ini saya kira menjadi satu peluang lagi Pak Jeki. Kalau kemarin kita masih ragu-ragu karena saya peraturan UGM-nya belum diketok gitu ya, tapi ini sudah official boleh dilakukan sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan kesibukan Bapak Ibu bekerja begitu. Saya kira ini tetap masih bisa kita manfaatkan dengan baik begitu ya, disambut tadi lagi-lagi semeskung gitu ya, semesta mendukung lah dengan program ini karena niat baik kita dimudahkan gitu ya. Kemudian tadi yang kami sampaikan lebih banyak praktis karena memang case based, project based itu menjadi yang didorong oleh Dikti dan juga UGM untuk dilaksanakan pada proses pembelajaran keseluruhan dari mulai program sarjana, masternya maupun program doktornya begitu. Next Mbak. Iya, oke. Ini kemudian terkait dengan program Coursesnya gitu. Jadi memang karena kita dituntut untuk internasionalisasi gitu ya. Jadi UGM ini kita memang mendorong untuk internasionalisasi, bahkan akreditasi kita di beberapa program studi. Untuk S3 kita sedang mendorong untuk mendapatkan akreditasi dari Jerman, ASIIN begitu ya. Program sarjana sudah, S2-nya on the way, kemudian sebentar lagi S3 termasuk nanti di BA ini yang kemudian akan terakreditasi internasional harapannya begitu ya, sehingga untuk perkuliahan ini memang kami menekankan dengan menggunakan bahasa Inggris gitu ya, tetapi tidak perlu khawatir, saya kira nanti para pengajar, dosen juga bisa menyesuaikan gitu ya, tetapi memang kita kondisikan perkuliahannya adalah dengan menggunakan bahasa Inggris begitu. Tadi pembelajaran online dan offline nanti bisa kita rumuskan bersama begitu karena bisa tailor made gitu ya. Ini kita buat fleksibel untuk para profesional tentu saja sehingga lebih memudahkan begitu nggih. Kemudian untuk pendaftarannya ini nanti akan mulai pendaftaran begitu untuk perkuliahannya nanti akan dimulai di bulan September begitu ya, dan biayanya memang 35 juta per semester, tetapi kan tadi disampaikan Pak Jeki kita memang kurikulum ini kita setting adalah 3 tahun begitu ya, sehingga 3 tahun dipastikan Bapak Ibu lulus dari program DBA ini begitu, sehingga tidak perlu khawatir gitu ya. Kalau reguler itu biasanya hanya karena nulis publikasinya itu bisa jadi lulusnya lebih dari 3 tahun begitu ya, tetapi ini karena terprogram dan tadi Pak Jeki juga menyampaikan akan dikawal terus-menerus begitu ya, karena nanti monitoring, evaluasi tim promotornya itu juga bisa berkolaborasi antara UGM dan juga dari Makpesnya begitu ya, sehingga dengan monitoring yang baik saya kira program 3 tahun itu dapat terselesaikan dengan baik begitu. Nah, ini adalah untuk beberapa mata kuliah begitu. Memang kalau di peraturan untuk program doktor itu terkait dengan filsafat itu memang wajib ada gitu ya. Jadi itu memang sudah ada ketentuannya, tetapi tidak perlu khawatir ini filsafatnya tidak filsafat yang bulat-bulat gitu ya, kayak Doctor of Philosophy gitu yang filosofi keilmuannya itu sangat-sangat membuat kita pusing begitu ya, tetapi ini nanti lebih tadi ke applied-nya gitu ya, terkait dengan manajemennya gitu, sehingga tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu. Kemudian nanti akan ada seminar begitu, ada final project, tetapi untuk masuk ke final project sebenarnya nanti akan ada mata kuliah project proposal gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti membuat proposal dan proposal tersebut yang akan digunakan Bapak Ibu terkait dengan disertasi gitu ya, disertasinya apa begitu, tetapi nanti di project proposal itu benar-benar kita kawal. Kenapa? Karena agar roadmap untuk lulus gitu ya 3 tahun itu benar-benar tercapai begitu, sehingga project proposal kita
jadikan sebagai satu mata kuliah. Nanti outputnya seminar proposal gitu ya, menyampaikan presentasi proposal dan proposal gitu ya. Proposalnya ada dan kemudian ada semacam ujian gitu ya, ujian komprehensif kalau di kami, ujian komprehensif untuk menguji tadi proposalnya tersebut apakah sudah layak dan dapat dilanjutkan sebagai disertasi. Begitu nanti final project tadi yang disampaikan Pak Jeki sudah sangat jelas gitu ya, apa yang nanti kemudian akan dikerjakan Bapak Ibu sebagai disertasi gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada dosen gitu ya, bukan profesional yang kemudian memang di universitasnya diperbolehkan gitu karena apa? Karena mungkin di sekolahnya adalah perguruan tingginya ada doktor terapan gitu ya, dan kemudian ingin mengambil program doktor ini, kemudian Bapak Ibu itu mengambil disertasi bukan final project juga it's okay gitu ya. Itu apabila dibutuhkan oleh dosen gitu. Jadi kalau dosen kemudian mengajarnya misalnya di sekolah vokasi kan sekarang ada dokter terapan, kemudian mengambil ini juga it's okay gitu, dan kemudian kalau misalnya diperlukan karena karirnya untuk dosen tetap ingin menulis publikasinya juga it's okay gitu ya. Itu it's okay dan tidak masalah. Bukan berarti bahwa saya pengen dosen tetapi saya pengen ngambil DBA ini, kemudian saya untuk keperluan sebagai dosen saya butuh rekognisi terkait dengan menulis publikasi ilmiah juga it's okay gitu ya. Jadi saya kira nanti bisa kita diskusikan dengan Pak Jeki juga begitu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu dapat dilihat banyak sekali mata kuliah yang memang begitu. Untuk mata kuliah courses-nya ini mulai dari Advanced Managerial Economics gitu ya sampai dengan Selected Topic in Entrepreneur Marketing and Agribusiness. Ini memang khusus dirancang keperluannya begitu adalah untuk kompetensi DBA begitu ya, dan ini berbeda dengan minat terkait dengan agribisnis. Kami ada minat agribisnis tapi lebih ke doktor filosofi gitu ya, dan berbeda dengan yang memang kita kembangkan untuk DBA ini karena kita akan berkolaborasi dengan Makples gitu ya. Next Mbak. Nah, untuk pengajarnya karena kami berkolaborasi dengan Makples gitu ya, dan tadi karena ini merupakan terapan begitu ya untuk profesional sehingga akan berkolaborasi antara pengampu dari Fakultas Pertanian dan juga dari dari Makples gitu ya. Dari Fakultas Pertanian ini diperlukan karena Kordikti itu kan tadi Pak Jeki sudah menyampaikan kalau untuk dosen itu kan syarat mengajar di di S3 itu gitu ya, untuk cantalannya itu namanya yang dari Fakultas Pertanian memenuhi syarat gitu ya, kemudian praktisinya kita ambil dari Makples, jadi it's okay gitu. Artinya itu legal gitu ya, karena dari Makples kita ambil sebagai profesionalnya begitu, sedangkan terkait dengan gambaran secara keilmuan gitu ya, doktornya nanti akan diberikan dari Fakultas Pertanian begitu. Tetapi beliau-beliau ini memang terkait dengan keilmuannya begitu ya, meskipun di Fakultas Pertanian tapi memang lebih ke bisnis gitu ya, agribisnis. Kemudian ada Prof. Jamhari satu yang mungkin belum masuk, beliau lebih ke arah marketingnya, itu juga beliau profesor di bidang marketing gitu ya, sehingga saya kira ini sangat support dan mendukung kompetensi yang kiranya diperlukan oleh Bapak Ibu pada saat mengambil program DBA ini begitu. Next Mbak. Oke, nah ini terkait dengan pendaftarannya begitu ya. Jadi peraturannya ini memang ada di UGM itu ada begitu ya peraturannya terkait dengan TPA-nya harus berapa begitu ya. Kemudian terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris itu ada. Nanti silahkan untuk mendaftar terlebih dahulu karena nanti prosesnya adalah mendaftar terlebih dahulu, kemudian nanti kami akan diskusikan gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu, misalnya di UGM begitu ya, terkait dengan beberapa persyaratan itu sebenarnya kita bisa melakukan diskusi gitu dengan universitas gitu ya. Beberapa hal yang kiranya mungkin perlu justifikasi tertentu gitu ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu tidak perlu ragu-ragu untuk mendaftar. Adapun nanti bisa kita diskusikan gitu ya, kira-kira yang memenuhi syarat atau misalnya terkait IPK belum memenuhi syarat karena dari luar negeri gitu ya. Kemudian artinya akreditasinya itu kalau dari luar negeri kan
Kalau di Indonesia sih ada ya akreditasi A unggul gitu ya. Mungkin kalau lulusan dari luar negeri tidak ada akreditasinya begitu ya. Pencantuman akreditasi kalau Bapak Ibu membuka di um.ugm nanti bisa ditanyakan kepada kami dan kami akan follow up ke universitas begitu ya terkait hal-hal yang mungkin tidak letterlux gitu dengan apa yang tertulis di UM-UGM begitu. Jadi monggo ini rekomendasi tetap kami perlukan begitu dari pembimbing sebelumnya boleh atau yang satu boleh dari atasan Bapak Ibu tempat bekerja begitu ya, misalnya saat ini bekerja di mana kemudian ada rekomendasi dari atasan tempat bekerja juga saya kira baik gitu ya untuk dapat dijadikan sebagai rekomendator gitu untuk mendaftar di program ini begitu. Dan apabila Bapak Ibu belum ada potensial tesnya dan lain sebagainya, ini masih ada waktu. Di UGM juga ada tes begitu ya terkait dengan tes TPA dan juga ada tes untuk kemampuan berbahasa Inggris. Jadi monggo silahkan bisa menggunakan fasilitas yang ada di UGM. Masih ada gelombang terakhir ini untuk pendaftaran gitu ya, atau kita sebut sebagai gelombang 4. Jadi silahkan untuk segera mendaftar begitu karena ini adalah batch 1 yang saya kira Bapak Ibu bisa menjadi percontohan ke depan gitu ya bahwa program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin demikian Mbak Nadira. Oh ya, ini additional benefit. Jelas karena kita bekerja sama dengan Makplos luar biasa, Makplos pasti akan memberikan beberapa fasilitas-fasilitas begitu ya terkait dengan akses-akses untuk library-nya begitu ya, kemudian akses marketing event-nya, kemudian ada akses learning dari Makplos Institute dan lain sebagainya. Itu salah satu kelebihan yang mungkin tidak didapatkan oleh mahasiswa kami yang lain yang tidak masuk ke dalam program GPA ini, karena program ini khusus eksklusif kami bekerja sama dengan Makplos Institute. Mungkin demikian Mbak Nadira dan juga Pak Jeki, Bapak dan Ibu, terima kasih. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi di depan begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Mbak Nadira. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Weni atas pemaparannya. Jadi sudah lebih jelas ya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan di sini terkait dengan teknis pendaftaran, kemudian lebih detailnya mengenai program DBA in Agribusiness Entrepreneurial Marketing. Nah, nanti jika memang memiliki ketertarikan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program DBA in Agribusiness Entrepreneurial Marketing, boleh langsung saja menghubungi narahubung yang sudah ada di kolom chat Zoom dan bisa juga langsung di-download ya buklet yang sudah kami share melalui kolom chat Zoom. Dan berikutnya kita akan masuk segera ke Q&A session. Dan sebelumnya saya izin mengundang kembali narasumber kita di siang hari ini yaitu Pak Jeki dan Bu Weni untuk kita bergabung di layar kolom Zoom siang hari ini ya. Jadi sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih ya, baik dari Google Form maupun di kolom chat Zoom. Jadi sudah dipilih beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan di siang hari ini. Oke, mungkin ini pertanyaan pertama itu adalah boleh nanti dijawab oleh Pak Jeki dan juga Bu Weni ya. Pertanyaannya adalah dari Pak Rofi'i dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Pertanyaannya adalah, apakah program DBA ini bisa untuk dosen atau orang yang sudah berusia 57 tahun? Seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih? Mungkin boleh dijawab oleh Bu Weni terlebih dahulu. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Nadira. Seperti yang kami sampaikan, begitu ya program DBA, kalau misalnya memang di perguruan tingginya, begitu ya, sebagai dosen terkait dengan profesional dan juga terapan, karena tadi ya ini diterapkan sangat boleh sekali, begitu. Ini tergantung dari perguruan tinggi asalnya tempat bekerja ya, memperbolehkan atau tidak. Kemudian tadi tidak perlu khawatir kalau misalnya untuk profesional tadi ada dengan menggunakan final project, kemudian karena kita butuh legitimasi gitu ya sebagai seorang dosen, kemudian akan berubah disertasi dan kemudian akan dipublikasikan juga, it's okay gitu ya Pak Jeki Musri ya. Jadi tidak masalah apabila tertarik. Kemudian yang berikutnya, belajar tidak mengenal usia ya Pak Jeki ya. Walaupun usianya saya kira, mari Bapak Ya, dari UGMC silakan saja, mungkin dari Pak ya, Jeki ada tambahan Pak Jeki ini. ya. Terima kasih Prof. Beni. Iya, saya masih ingat waktu saya dulu sekali mengambil program S3, ada seorang ibu-ibu yang juga mengambil program S3 bersama saya waktu itu umurnya sama dengan ibu saya.
Jadi benar-benar sudah sepuh sekali dan apa namanya? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama Ibu Muriati Sudibyo. Nah, itu dulu mengambil program S3 satu kelas sama saya. Jadi saya ini umurnya sama-sama anaknya beliau itu umurnya sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar tadi yang Prof. Eni bilang bahwa belajar tidak mengenal umur dan tiap orang saya rasa memiliki pace-nya atau langkahnya masing-masing, memiliki jalur hidupnya masing-masing. Jadi don't worry. Nggak ada tuh batasan umur itu. Yang ada batasan nonton film tuh yang umur 13 tahun, 17 tahun ke atas tuh setahu saya ada ya. Tapi kalau sekolah mungkin saya rasa tidak ada. Dan ya insya Allah mungkin dengan semakin bertambahnya umur kan karena ini pendekatannya dari sisi profesi, mungkin wisdomnya juga makin menguat. Karena dalam beberapa case kita juga menemui di kelas yang S2 misalkan yang sudah punya pengalaman kerja, itu justru dia bisa sangat memahami konteks dengan lebih baik lagi, lebih tajam lagi karena sudah memiliki pengalaman kerja. Bukan pengalaman kerja saja, pengalaman hidup bahkan mungkin yang sudah sedemikian panjangnya. Kurang lebih seperti itu. Dan tadi Prof. ini juga sudah menjelaskan bahwa UGM merancang program ini benar-benar yang sangat istilahnya itu customer centric sekali ya. Sangat customer centric sekali. Diberikan segitu banyak fleksibilitas dan yang menarik juga tujuannya adalah untuk memberikan solusi pendidikan DBA yang terbaik yang bisa diberikan di Indonesia. Tadi beliau sudah menjelaskan tadi bisa ini bisa itu nanti bisa online ini apa segala macam. Itu tujuannya adalah untuk membuat mahasiswa mendapatkan hygiene factor yaitu comfortable dalam bersekolah begitu. Jadi ini juga sejalan dengan permintaan dari banyak pihak, juga dari kementerian harus memberikan akses seluas-luasnya ke pendidikan. Dan sekali lagi ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Masa jumlah dokter cuma 0, sekian persen di Indonesia, ini ada apa sih gitu loh. Itu yang salah satu yang juga menjadi inti mengapa Fakultas Pertanian UGM menelurkan program ini, menawarkan program ini karena juga merupakan ada misi yang lebih besar lagi di samping manfaat yang secara langsung dapat diterima oleh para mahasiswa. Kurang lebih demikian. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bu Weni dan Pak Jeki atas jawabannya ya. Jadi Pak Rofi'i silahkan karena tidak ada batasan usia. Selama niatnya ada ya, insya Allah dipermudah bisa nanti ya dapat lulus dengan titel DBA. Baik, kemudian ini yang kedua ada dari Mbak Husna Vanisa Sunandar seperti dari UGM. Dari UGM nih Bu. Pertanyaannya adalah apakah ada beasiswa untuk program DBA ini? Mungkin boleh dijawab untuk Bu Weni, silahkan. Ya baik, kalau terkait dengan beasiswa mungkin HAPI-nya sama ya, artinya peluang untuk mendapatkan beasiswa dari beberapa pemberi beasiswa begitu itu bisa saja karena misalnya contohnya di LPDP gitu ya, misalnya LPDP yang dalam negeri itu kan bukan prodinya yang ditekankan ya, tetapi kemampuan dan apakah memang akan sekolah di sana gitu ya. Jadi misalnya akan mengikuti yang dosen tadi mengikuti BPI selama ini programnya memang ada di perguruan tinggi dan saya kira apalagi UGM ya kami sering sekali begitu apabila memenuhi syarat itu banyak sekali mahasiswa yang mendapatkan beasiswa baik itu BPI kemudian dari LPDP ataupun dari pemberi beasiswa yang lain begitu ya. Jadi saya kira kesempatannya tetap bisa untuk apply dengan menggunakan beasiswa itu dari perusahaan mungkin memberikan beasiswa gitu ya kepada stafnya untuk melanjutkan studi begitu tetap ada skema untuk ke sana begitu kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Weni atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Mbak Husna. Kemudian ini ada pertanyaan juga yang masuk dari Mas Alfitra Nugraha dari Universitas Widyatama. Pertanyaannya adalah bagaimana program DBA ini bisa berkontribusi pada penelitian dan juga pengembangan di bidang agribisnis secara keseluruhan di Indonesia. Mungkin boleh dijawab Pak Jeki, silahkan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Beni ya, ini fleksibilitasnya cukup tinggi ya. Kalau mau dijadikan suatu tulisan ilmiah juga bisa dikonversi dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh sarankan, sekali lagi Fakultas Pertanian membuka semua kemungkinan dan mengerahkan segala resources ya dan juga kapabilitas untuk mensupport para mahasiswanya. Dan tadi Prof. Beni juga menyampaikan bahwa kita bisa diskusikan
Nah, ini yang menarik nih ya. Ini kalau kita boleh pinjam istilah manajemen, ini benar-benar yang kita sebut strategic flexibility. Ketat, aturannya jelas, Tuh. nggak bisa dimain-mainin. Tapi juga at the same time memberikan banyak fleksibilitas. Itu nanti bisa didiskusikan dan saya kenal para dosen di Fakultas Pertanian, para apa namanya dekannya, wakil dekan semua itu benar-benar apa ya sangat customer centric sekali ya dan sangat apa ya kalau saya boleh bilang itu para profesor yang entrepreneurial dari sononya. Jadi benar-benar melihat segala probability dengan segala risikonya dengan segala perhitungannya dan melihat segala landasan apa namanya peraturannya yang tidak boleh dilanggar, yang bisa fleksibel semua dipertimbangkan sangat hati-hati sekali. Jadi nanti itu bisa didiskusikan dengan tim profesor dari UGM bagaimana apa namanya untuk memastikan bahwa hasil karya akhirnya tesisnya itu bisa memberikan kontribusi terhadap katakanlah penelitian dan sebagainya. Tapi secara garis besar saja, kalau kita lihat semua yang ada dalam ilmu sosial, semua yang ada dalam teori-teori di buku-buku textbook itu awalnya kan dari fenomena sosial yang ada di luar sebetulnya, yang kemudian dimodelkan, diteliti dan sebagainya dan akhirnya menjadi teori dan memiliki tingkat novelty yang sangat luar biasa. Jadi tidak tertutup kemungkinan itu, namun tentu ada peraturan yang harus dipenuhi, ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan apa namanya yang tidak bisa lalu kita apa namanya ujuk-ujuk lah kalau orang Jawa bilang tuh ya. Dan itu nanti bisa didiskusikan oleh tim dari Fakultas Pertanian UGM yang pasti dengan tangan terbuka dan sangat solution centric bisa membantu apakah ini mau dikemanakan, baiknya bagaimana dan sebagainya. Semua itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita semuanya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeki atas jawabannya. Dan mungkin kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih di siang hari ini. Ini pertanyaannya dari Bu Sudianti dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Jadi pertanyaannya adalah, saya dosen dengan latar pendidikan D3 Marketing FEB UGM, sekarang vokasi gitu ya, ekstensi manajemen FEB UGM, kemudian mengambil S2 di bidang International Marketing MSc di University of Agder, Norway. Nah, jika saya mengambil DBA in Agribisnis ini kira-kira akan membuat saya keluar dari jalur linearitas bidang keilmuan saya nggak ya? Dan karena saya khawatir akan menyulitkan saya di kemudian hari. Mungkin boleh ada input dari Bu Weni maupun Pak Jeki, silahkan. Ya, mungkin kalau dari sisi kami ya Pak Jeki ya, karena memang pathway menjadi karir dosen itu lagi-lagi begitu ya. Kalau di Nahdlatul Ulama ini kan tadi terkait dengan guru besar dan sebagainya itu kan memang ada jalurnya ya Pak Jeki. Tetapi tadi sekali lagi tergantung dari perguruan tingginya. Apakah memang ada program, karena di kami juga ada profesor dari vokasi gitu kan, karena kita ada sekolah vokasi, begitu doktornya doktor terapan juga is oke, kemudian profesornya juga otomatis profesor dengan ilmu terapannya gitu ya, di UGM kan ada gitu. Nah, kalau dari sisi kami karena ini karir gitu ya untuk dosen tadi lagi-lagi bagaimana kebijakan dari perguruan tingginya gitu ya, karena saya yakin semua dosen pengen menjadi guru besar gitu ya, dan memang linearitas dan sekarang bisa dilihat di sister Ibu itu kan ada bidang ilmu ya, ada rumpun ilmu dan sebagainya. Kalau masih sejalan saya kira it's okay, tetapi tadi perlu didiskusikan karena dari Nahdlatul Ulama sendiri di Kalimantan seperti apa gitu ya, apakah ada terapannya dan sebagainya. Mungkin kalau dari kami secara karir dosen ya Pak Jeki seperti itu, tapi mungkin Pak Jeki punya insight yang lain gitu ya dan pengalaman yang lain. Memang betul Prof ini. Jadi kalau saya lihat memang tergantung dari peraturan masing-masing perguruan tinggi. Saya sendiri satu kelas waktu itu dengan waktu mengambil doktoral, satu kelas dengan seorang rekan yang sangat luar biasa baik ya. Itu beliau latar belakangnya engineering, insinyur, ya kan? Insinyur, dia memiliki 2 S2, satunya DBA dari Australia, satu lagi doktor PhD kalau kita lihat dari jalur sains dari Indonesia. Dan sekarang beliau menjadi guru besar di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Itu faktanya kurang lebih seperti itu. Jadi memang tergantung sekali apa namanya
tentu kan pasti ada persyaratan-persyaratan akademiknya dan sebagainya dipenuhi, dan itu tentu ada perbedaan antara masing-masing. Meskipun yang pokoknya mungkin sama ya, tetapi dari pengalaman kawan saya tersebut, beliau dulu bahkan yang menarik, beliau tidak dari jalur, sama sekali tidak dari jalur sains. Beliau adalah bankers awalnya, lalu bekerja di manufaktur, pokoknya profesi beneran seperti itu. Lalu pindah ke jalur akademik dan gelarnya itu insinyur awalnya. Lalu S2-nya mengambil MQM, MBA, bahkan ambil S3 DBA, dan akhirnya mengambil doktorat lagi yang jalur sains di Indonesia, yang PhD, dan sekarang menjadi guru besar di satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Memang perjalanannya agak panjang, tapi ya beliau mengambil 2 perjalanan yang luar biasa, dari karir sampai menjadi akademisi. Itu kan, waduh, itu benar-benar salut saya ya, dan faktanya bisa. Satu lagi juga ada satu kawan saya lebih senior dari saya jauh, juga begitu, dari praktisi di POS Indonesia. Sekarang jadi guru besar di salah satu perguruan tinggi terkemuka juga di Indonesia. Memang lama perjalanannya. Ya tentu menjadi profesor kan tidak kayak kita ke supermarket beli makanan kaleng itu, enggak. Jadi profesor tuh nggak gampang, perjalanan luar biasa ya. Harus ada tulisan ilmiah dan sebagainya. Tapi intinya adalah bisa kok, saya rasa ya. Saya dulu juga musisi kok awalnya, tapi juga bisa menyelesaikan juga doktoral juga, dan serius juga begitu. Jadi yang penting kita mau tujuan itu tercapai dan intensi kita bagus dan jalannya ada dan didukung oleh orang banyak. Jadi saya rasa itu bisa didiskusikan lebih lanjut dengan melihat lebih lanjut bagaimana tujuan yang mau dicapai. Kurang lebih demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak. Oh ya, satu lagi. Oh ya, boleh silakan. Ini yang ngadain UGM, jadi sudah pasti diakui oleh Kemendikbud lah. Tadi Prof Beni sudah menjelaskan semuanya legal, sudah diperhitungkan satu persatu lah ya. Jadi tidak mungkin UGM Fakultas Pertanian itu bikin aturan sendiri, tidak mungkin lah ya. Tapi sudah memenuhi semua compliance dengan yang disarankan ditetapkan oleh Kemendikbud. Jadi nanti ijazahnya bukan ijazah dari Mark Plus gitu, bukannya terus yang tanda tangan bukan Mbak Nadira begitulah ya, tapi ini benar-benar tanda tangan ijazahnya dari UGM beneran, lalu yang tanda tangan juga nanti dari UGM juga, rektor UGM gitulah ya. Kami tahu Bu Ova, Prof Ova itu sangat-sangat support terhadap program ini ya. Dan beliau memang adalah satu rektor yang sangat progresif dari sekian banyak rektor yang ada di Indonesia. Demikian tambahan saya, Mbak Nadira. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Jeki dan Bu Weni atas jawabannya, atas pertanyaan-pertanyaan di siang hari ini. Sekali lagi mau menekankan, jangan khawatir nanti yang tanda tangan bukan saya. Jadi nggak tiba-tiba kelulusannya dari Nadira Putri Mahdiani, bukan ya. Tapi kayak sertifikatan ya, rumah Barbie, enggak kok, tenang aja ya. Jadi nanti resmi dari UGM, dan memang kalau tadi kita mendengar sudah jawaban dari Bu Weni dan juga Pak Jeki, kalau memang di sini ada willingness dari Bapak dan Ibu memang ingin mengikuti program ini, walaupun memang panjang dan mungkin susah juga ya perjalanannya, tapi pasti bisa Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang tertarik mau mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program ini, boleh langsung saja menghubungi kontak person kami yang sudah kami share di kolom chat Zoom, dan bisa juga langsung di-download bookletnya yang sudah kami share juga di kolom chat Zoom ya. Nanti akan kami berikan informasi lebih lanjut maupun step by step untuk melakukan pendaftaran di program ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Jeki dan juga Bu Weni yang telah hadir dan menemani kita di siang hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang sudah ikut hadir di Zoom meeting di siang hari ini, dan juga terima kasih atas antusiasmenya yang telah menyemangati para pembicara dari jarak jauh. Dan jangan lupa bagi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang berminat untuk mendaftarkan diri maupun mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program DBA in Agribusiness Entrepreneurial Marketing, boleh langsung menghubungi narahubung yang sudah ada di kolom chat Zoom. Saya Nadira beserta segenap tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Sampai jumpa, stay safe and stay healthy. Terima kasih, Prof Beni, sekalian.